Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Koswara dari Prodi Manajemen semester 3 di Universitas Ali Al-Aitam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai implementasi TQM pada PT Komatsu Indonesia. Adapun beberapa sub pokok bahasan yang saya akan bahas pada video kali ini diantaranya yaitu yang pertama ada profil PT Komatsu Indonesia, yang kedua ada tata kerja PT Komatsu Indonesia, dan yang ketiga ada implementasi TQM pada PT Komatsu Indonesia. Baik, adapun sub pokok pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai profil PT Komatsu Indonesia. Komatsu Remanufacturing Asia atau disingkat KRA merupakan perusahaan joint venture antara PT United Tractors Tbk dan Komatsu Indonesia yang bergerak di bidang remanufacturing alat berat, khususnya untuk major komponen unit Komatsu. PT Komatsu merupakan produsen peralatan konstruksi dan peralatan pertambangan terbesar kedua di dunia setelah Caterpillar. Tetapi di sejumlah negara seperti Jepang dan Tiongkok, Komatsu menguasai pangsa pasar lebih besar daripada Caterpillar. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi di Jepang, Asia, Amerika, dan Eropa. Selanjutnya ada mengenai sejarah PT Komatsu Indonesia. Sejarah Komatsu di Indonesia dimulai sejak tahun 1972, pada saat United Tractors ditunjuk sebagai distributor tunggal dari produk merek Komatsu di Indonesia. 10 tahun kemudian, pemerintah Indonesia memulai program untuk pengembangan industri alat berat dalam negeri dengan menunjuk Komatsu, Caterpillar, dan Mitsubishi sebagai pelopornya. Komatsu Indonesia didirikan pada tanggal 13 Desember 1982 sebagai hasil perusahaan patungan antara Komatsu Ltd dan distributornya di Indonesia, PT United Tractors yang didukung oleh Sumitomo Corp dan Marubeni Corp. Pada awal kemunculannya, Komatsu Indonesia memulai bisnisnya dengan merakit komponen hingga menjadi unit jadi di pabrik perakitan yang dibangun di area pusat pengembangan industri United Tractors di Cakung, Jakarta Timur. Para karyawan perintis tersebut yang nantinya berperan paling penting dalam pengembangan perusahaan. Produk pertama PT Komatsu Indonesia yaitu bulldozer D85A18 yang diluncurkan pada tanggal 31 Agustus 1983. Baik, selanjutnya ada mengenai visi dan misi PT Komatsu Indonesia. Visi PT Komatsu Indonesia yaitu menjadi perusahaan mesin alat berat konstruksi yang terdepan dan berdaya saing tinggi bagi bangsa maupun pemegang saham. Kemudian misi PT Komatsu Indonesia yaitu yang pertama bersama-sama pelanggan menciptakan mutu terbaik, yang kedua berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, dan yang ketiga menciptakan karyawan bermotivasi dan berkemampuan tinggi. Yang selanjutnya ada mengenai tata kerja PT Komatsu Indonesia. Baik, yang pertama ada Eksekutif Total Quality Management. Tugasnya bertanggung jawab atas hasil audit Total Quality Management setiap tahunnya. Yang kedua ada Direktur Total Quality Management. Tugasnya menyampaikan laporan atas pelaksanaan Total Quality Management kepada Presiden Direktur, kemudian menyusun strategi agar pelaksanaan Total Quality Management berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga ada Penasehat Total Quality Management. Tugasnya membantu manajemen dalam setiap audit Total Quality Management yang dihadapi, kemudian memberikan saran dan masukan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang strategis. Yang keempat ada Manajer Total Quality Management. Tugasnya menetapkan target dari setiap detail pelaksanaan Total Quality Management di dalam perusahaan, berkoordinasi dengan seluruh manajer di dalam perusahaan agar penerapan Total Quality Management berjalan lancar. Yang kelima ada Pembimbing Total Quality Management. Tugasnya membuat dan menerapkan prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam penerapan Total Quality Management, mengevaluasi kurikulum dan jadwal pelatihan dan pendidikan mengenai Total Quality Management, memastikan seluruh karyawan mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai Total Quality Management. Yang keenam ada Supervisor Total Quality Management.
Tugasnya mengawasi seluruh staf Total Quality Management, melakukan tugas dan perannya dengan baik, mengikuti perkembangan dari setiap masalah penerapan Total Quality Management. Dan yang ketujuh ada Sekretariat Total Quality Management. Tugasnya membuat rancangan kegiatan-kegiatan Total Quality Management, serta memonitornya, membuat dan memonitor jadwal pelaksanaan QCC bagi seluruh karyawan. Dan yang terakhir ada Staf Total Quality Management. Tugasnya membuat laporan pemantauan atau monitoring atas rancangan kegiatan-kegiatan Total Quality Management, membuat laporan atas pelaksanaan QCC setiap bulannya, dan mendukung kelancaran penerapan Total Quality Management. Kemudian, subpokok pembahasan terakhir yaitu mengenai implementasi TQM PT Komatsu Indonesia. Implementasi TQM di PT Komatsu Indonesia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, mengenalkan dan mensosialisasikan strategi dan target-target perusahaan, mulai dari visi, misi, tujuan, strategi berjangka pendek, menengah, dan jangka panjang, kebijakan manajemen, target per divisi, hingga penetapan target per individu di perusahaan. Yang kedua ada menciptakan nilai-nilai baru dari sudut pandang pelanggan. Dalam hal ini, Komatsu Indonesia mengembangkan produk-produk baru berdasarkan kebutuhan pelanggan dan mitra-mitra bisnis di Indonesia serta berdasarkan pada produk life cycle cost dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mesin pelanggan. Yang ketiga ada memanage, manajemen dan peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan Komatsu Indonesia. Yang keempat ada membangun sistem manajemen. Dalam hal ini, Komatsu Indonesia mendefinisikan ulang proses operasional untuk tahap pengembangan produk hingga tahap layanan purna jual dengan membuat QASC (Quality Assurance System Chart) atau bagan sistem jaminan kualitas. QASC ini menginformasikan dua hal yakni tugas dan otoritas dari setiap divisi dan memetakan ulang koneksi antar divisi. Dan yang terakhir ada mengumpulkan dan menganalisis. Mengumpulkan dan menganalisis informasi melalui sistem ICT yang telah terintegrasi. Baik, kesimpulan presentasi pada video kali ini yaitu manpower atau SDM yang memadai merupakan kunci utama bagi perkembangan perusahaan. Karenanya, Komatsu Indonesia secara konsisten selalu melakukan pelatihan dan program pengembangan SDM untuk mengejar target bisnis. Melalui penerapan TQM, Komatsu Indonesia melakukan perubahan bisnis dengan membuat sistem produksi yang fleksibel sehingga mampu membangun struktur operasional yang mampu memenuhi perubahan permintaan secara cepat dan responsif. Komatsu Indonesia juga mengembangkan sumber daya manusia melalui perspektif jangka panjang dengan mengidentifikasi kapabilitas setiap karyawan untuk memenuhi tujuan dan strategi bisnis. Sebagai hasilnya, perusahaan ini telah meningkatkan market share, mengurangi angka klaim hingga setengahnya, dan berhasil meningkatkan kapabilitas para karyawan sehingga mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bisa mengerti kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan mengatasi perubahan. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1982 ini membuat berbagai jenis alat berat, konstruksi, dan pertambangan seperti bulldozer, ekskavator, motor grader, dan dump truck, beserta komponennya yang tidak hanya dipakai sendiri, tapi juga diekspor sebagai salah satu base manufacturing Komatsu Global. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.